Allah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita, yang mana bahasan yang akan kita lanjutkan adalah sirah nabawiyah. Yang perjalanan terakhir dalam sirah nabawiyah ini kita sudah membahas tentang akhir daripada perang Khandaq. Masih ingat perang Khandaqnya ya? Selanjutnya apa yang terjadi setelah perang Khandaq? Seperti yang Bunda ketahui, di dalam perang Khandaq ini puluhan orang-orang kafir Makkah atau kafir Arab, ya, setiap kabilah Arab berkumpul menyerang kota Madinah. Masih ingat itu ya? Ya, jadi bukan hanya Quraisy saja. Ada Qatafan, ada Murrah, ada Sulaim, ada Qarta, semuanya kumpul semuanya. Jadi berkumpul orang-orang Arab yang membenci kepada Rasulullah menyerang kota Madinah. Berarti jumlahnya sangat banyak. Masih ingat? Ini poin pertama untuk diingatkan sejak perjalanan yang dulu. Yang kedua, iya, yang kedua setelah diketahui tentang mereka ini menyerang kota Madinah, ya Rabb, punten-punten, Rasulullah membuat parit. Masih ingat ya? Setelah dibuat parit, orang-orang kafir datang ke sana tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata dihalangi dengan parit. Masih ingat juga? Masih nyambung? Masih, alhamdulillah. Saya lanjutkan karena ini lanjutan daripada akhir Khandaq berkaitan dengan Khandaq. Setelah itu, untuk Bunda ketahui ya, ini pernah saya gambarkan dengan singkat tentang posisi yang namanya, oh sebentar, iya. Oh ada satu lagi. Bismillah. Mudah-mudahan ada. Oh itu. Iya, makasih. Bismillah. Yang merah apa yang hitam? Yang merah, tapi udah di tangannya. Udah nggak apa yang ini aja ya. Iya. Saya tulis di sini dengan mengatakan bahwa yang pertama kita tahu ini adalah apa? Madinah. Madinah digambarkannya begini Bunda. Punten saya gambarkan. Ini adalah biar bisa dicek lihat dari sana juga. Madinah ini bentuknya seperti ini. Ya mungkin demikianlah untuk gampangnya. Ya ini gunung batu. Ini gunung batu. Ini juga gunung batu. Sampai ke sana. Ini adalah Madinah. Ini adalah Madinah. Orang kafir yang akan datang ke sini, ya. Orang kafir yang akan datang kemari, maka apa yang dilakukan? Rasulullah membuat parit sehingga mereka tidak bisa masuk. Bisa dipahami ya? Dan Madinah ini menjaga perbatasan ini. Namun ada satu hal perjanjian yang Rasulullah lakukan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dari 3 kabilah yang berada di kota Madinah itu 2 sudah terusir, pindahnya ke Khaybar, jauh pindah ke Khaybar, iya, pindah ke Khaybar. Dan orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, iya, mereka berkumpul dengan orang-orang Arab dan ikut menyerang di sini. Bisa dipahami, Mbak Bunda? Ya, bisa ikut menyerang di sini semuanya. Jadi yang di sini itu orang Arab plus orang mana? Yahudi, orang Khaybar. Orang Arab dan orang Yahudi. Orang Yahudi kumpul menyerang di sini. Lalu apa yang terjadi? Hanya tinggal satu lagi di sini namanya Banu Quraidah. Ini adalah Banu Quraidah. Ya. Rasulullah SAW sebelum melakukan ini bilang kepada Banu Quraidah. Ini mungkin kalau Bunda masih ingat dengan perjanjian Madinah, mungkin bisa dicek pelajaran yang dulu. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Rasulullah dengan Banu Quraidah kan tinggal di satu negara, Madinah semua ya. Jujur kalau sekarang saya tanya, apakah semua TNI orang Indonesia ini Muslim? Ada nggak TNI yang tidak Islam? Ada yang tidak Islam? Begitu misalnya, naudzubillah, Indonesia diserang oleh penjajah misalnya,
apakah semua TNI yang Islam saja yang membela negara ini, apa semua TNI yang tidak Islam pun harus menyerang? Semuanya. Kenapa? Karena telah menyerang NKRI, ya kan? Tidak dibilang ketika tentara Muslim nggak Muslim jangan ikut, nggak ada. Semuanya karena kamu Indonesia, saya Indonesia. Yuk sama-sama menjaga negeri ini. Bisa dipahami ya? Ini sekarang Madinah diserang apa enggak? Diserang kan? Sebenarnya yang harus membela Madinah ini bukan hanya orang Muslim saja, tapi ini juga harus apa? Harus ikut. Kenapa? Karena bagian yang tinggal di mana? Di Madinah. Itu secara apa namanya perjanjian. Karena setiap yang datang ke Madinah itu adalah yang akan menyerang Madinah, maka itu musuh bersama. Salah satu perjanjiannya demikian. Tapi Rasulullah sudah tahu yang namanya Yahudi pasti nggak bakalan apa? Nggak bakalan beres. Maka Rasulullah bikin perjanjian. Gini deh, hai Banu Quraidah, ini singkatnya nih. Kamu nggak usah bantu kami nyerang, duduk manis saja. Nggak usah nyerang. Duduk manis saja di sini, nggak usah nyerang. Kalian duduk saja di sini, duduk, ya, santai. Ternyata Banu Quraidah perjanjian dengan Rasulullah tidak ikut menggempur atau membantu Rasulullah. Cukup di sini apa? Duduk saja. Biar kami yang menyerang ini semuanya, kamu duduk di sini saja. Ini singkatnya. Kalau ingin lebih jelas perjalanannya, lihat di pertemuan yang sebelum ini. Iya. Ibu bisa lihat lagi di YouTube sebelum pertemuan ini, semua telah disampaikan. Penyebab daripada hal ini menjadi khianat ada di pertemuan yang lalu. Singkatnya Bunda, ini sedang diserang Banu Quraidah ini, padahal sudah ada apa tadi? Perjanjian kan? Perjanjiannya apa? Duduk manis saja kan? Boro-boro duduk manis, menyiapkan bala tentaranya, dan bala tentara ini bukan untuk membantu Rasulullah tapi menyerang Rasulullah. Bisa dipahami nggak Bunda? Bayangin sekarang, dalam keadaan genting diserang dari atas, harus sekarang diserang dari bawah. Dalam Al-Quran dikatakan idzaqatil absar wa hanazil apa namanya? Wa balaghul qulubul hanajir. Artinya apa? Idzaqatil absar. Zaqatil absar mata begini. Ibu kalau musuh di depan saja fokus begini. Begitu kan, lihat ke depan. Kalau ada musuh di kanan berarti matanya bagaimana? Begitu. Depan ada, kanan ada. Sekarang musuh depan, musuh di belakang, kira-kira mata bagaimana? Depan, belakang. Nah, zaqatil absar. Zaqatil absar artinya apa? Mata ini nggak bisa fokus. Kenapa? Kadang keliling kemana nih? Saking dalam keadaan terkepung. Wa zaqatil absar, dalam Al-Quran dikatakan saat itu sampai wa balaghal qulubul hanajir. Mananya apa? Detak jantung. Kalau ibu dalam ketakutan, detak jantung dek 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 gitu kan? Makin takut, detak jantung makin deg 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 deg, ya. Nah, saking detaknya jantung sangat kuat, rasa khawatir yang ada sampai ke hanajir, sampai tenggorokan. Detak jantungnya terasa sampai deg 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 ke sininya. Saking apa? Ini bagaimana ini? Depan musuh, belakang musuh. Ini yang ada. Bisa dipahami Bunda? Siapa yang mengkhianat di sini? Siapa pengkhianat di sini siapa? Banu Quraidah. Inilah pengkhianat Banu Quraidah. Ini menyerang, iya. Yang ini menyerang, lalu apa yang terjadi? Malah bukan diam, malah ikut menyerang. Tapi gagal penyerangan Banu Quraidah. Ada masih ingat? Lihat di pelajaran sebelumnya kenapa Banu Quraidah gagal. Bisa dipahami ya? Akhirnya Bunda, selesai sudah peperangan ini, tuntas semua peperangan ini. Orang kafir kabur semuanya. Kalah. Rasulullah pulang dari perang Khandaq ini ke Madinah, lalu sholat zuhur. Jadi pulang dari perang Rasulullah tidak masuk ke rumah, tapi kemana? Masjid, sholat zuhur. Setibanya Rasulullah sholat zuhur di masjid, selesai Rasulullah pulang ke rumahnya masing-masing, atau pulang ke rumah. Sahabat pun pulang ke rumahnya masing-masing. Setibanya pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba datang siapa? Jibril alaihissalam. Ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah kaget. Siapa yang assalamualaikum atau mengucapkan salam? Rasulullah baru apa? Baru buka baju perang. Baru buka helm perang. Baru buka pedang perangnya. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tanya, waalaikumsalam. Siapa? Dia bilang mengatakan, aku Jibril. Jibril. Ada apa Jibril? Lalu punten Jibril mengatakan, awada'ta silahaka ya Rasulullah?
engkau telah menyimpan alat-alat perangmu ya Rasulullah? Iya. Kan udah selesai. Udah selesai apa? Perangnya. Lawan mana? Orang-orang kafir Arab. Yang kafir termasuk orang mana tadi? Yahudi. Apakah engkau telah menyimpan alat perangmu ya Rasulullah? Sudah. Lalu malaikat mengatakan, fawallahi innal malaikata, sesungguhnya demi Allah malaikat, lan yada'u aslihatahum, malaikat belum menyimpan alat perangnya. Jadi malaikat belum selesai perangnya. Kemana lagi? Innallaha qad amarak, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu apa? Serang Banu Quraidah. Maksudnya apa? Selesaikan Banu Quraidah. Karena Banu Quraidah sudah apa? Berkhianat. Selesaikan Banu Quraidah. Dia berkhianat. Kenapa? Quraidah, naudzubillah, bukannya harusnya membantu Rasulullah, malah menyerang Rasulullah. Posisi saat ini Rasulullah dalam keadaan apa? Coba kalau dilihat, terjebak. Pasukan Rasulullah 3.000, di sini 10.000, ini 700. Kalau seandainya diserang langsung serempak penyerangannya, kira-kira kewalahan nggak Rasulullah ini? Sangat kewalahan. Fa innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau ya Rasulullah untuk apa? Memerangi Banu Quraidah. Kenapa? Karena Banu Quraidah ini telah mengkhianatimu. Mengkhianati, maka Rasulullah cepat balik ke masjid. Segera ke masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah di masjid? Kumpulkan lagi yang hadir. Ayuhan nas, as-salatul jami'ah. Kumpul semuanya. Para sahabat semua kumpul. Masya Allah, padahal baru selesai perang disuruh kumpul para sahabat, nggak ada satupun yang leha-leha. Ada apa lagi nih? Cepat kumpul. Ada apa lagi nih? Segera datang. Masya Allah. Nggak ada, ya kumpul lagi, baru datang. Ya kumpul, kan baru selesai perang. Tidak ada sahabat demikian. Karena imannya bergejolak tinggi. As-salatul jami'ah. Kumpul semuanya. Perut kumpul semua para sahabat di masjid. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memerangi Banu Quraidah yang mengkhianati ini. Lalu punten Rasulullah mengatakan kata-katanya, kalimat yang sangat indah. Masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wala tusalliyannal asra illa bi Bani Quraidah. Ini waktu itu asar belum datang. Rasulullah bilang, karena baru sholat zuhur kan, pulang ke rumah, balik lagi ke masjid, kumpulkan. Rasulullah bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak ada di antara kalian yang berleha-leha. Maksudnya apa? Tidak ada di antara kalian kecuali sholat asarnya di Bani Quraidah. Bisa dipahaminya? Agar mereka untuk segera berangkat ke Banu Quraidah. Maka para sahabat berangkatlah ke Banu Quraidah. Kemana? Ke Banu Quraidah. Untuk apa? Untuk apa? Menyerang Banu Quraidah. Ibu punten, tahu masalahnya kenapa Banu Quraidah diserang? Apa masalahnya tadi? Benar, karena dia mengkhianati. Na'udzubillah. Serang Banu Quraidah, berangkatlah ke Banu Quraidah. Ya Rabb, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Masya Allah, berangkat ke Banu Quraidah. Saya sudah jelaskan di pertemuan lalu. Para sahabat lagi di perjalanan, ternyata datang waktu asar. Ada para sahabat yang sholat di jalan, ada para sahabat yang sholat di mana? Di Banu Quraidah. Karena Rasulullah bilang, jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Begitu kan? Nah, begitu datang sholat asar di perjalanan, ada sahabat mengatakan, saya sholat asar dulu. Dan jangan sholat asar. Kenapa? Sholat asar itu nanti di Banu Quraidah, karena Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Dia bilang, mengatakan, enggak, kalau itu mah perintah dari Rasulullah agar kita tidak berleha-leha dalam perjalanan, agar secepatnya berangkat ke mana? Ke Banu Quraidah. Perbedaan pendapat. Jujur, kalau saya tanya sama ibu bapak atau sama bunda yang hadir di tempat ini, kalau saya tanya sama bunda punten, jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah, ibu pahamnya agar cepat berangkat, tapi kalau waktu sholat mah sholat aja, atau ibu kekeh mau sholat di Banu Quraidah kira-kira? Hah? Punten, saya tanya sama bunda, siapa yang mau sholat di Banu Quraidah? Angkat tangan. Yang mau sholat di Banu Quraidah. Karena Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Siapa yang mau sholat asar di Banu Quraidah? Satu, ada, Masya Allah. Sekarang, siapa yang mau sholat di jalan saja? Karena saya pahamnya itu agar Rasulullah memerintahkan agar tidak apa? Tidak berleha-leha. Tapi kalau waktu sholat aja. Kenapa? Karena sholat yang paling afdal di awal waktu atau di tempat waktunya.
Maka punten, siapa yang mau sholat di jalan? Ada nggak sholat jalan? Masya Allah, tidak kalah banyaknya. Yang sholat di Banu Quraidah banyak, yang sholat di jalan banyak. Ada juga yang nggak sholat itu nggak angkat tangan. Tapi saya ingat aja, yang nggak angkat bukan nggak sholat, cuma biarin aja, ntar juga Abi pilihin mana yang benar. Capek saya ngangkat tangan, belum sarapan, biarin aja lah. Angkat tangan nggak angkat nggak ngaruh. Punten bunda, ada yang sholat di Banu Quraidah, ada yang sholat di jalan. Ini perbedaan pendapat dari dulu sudah ada bunda. Kalau ada yang mengatakan, ah bingung nih, ustadz ini mau ustadz ini beda, di zaman Rasulullah udah beda. Itu di zaman Rasulullah lah, para sahabat yang paham terhadap bahasa Arab, yang mengerti terhadap bahasa Arab. Ada yang mengartikan secara lafadznya harus sholat di Banu Quraidah, ada yang mengartikan maknanya bukan itu, tapi apa? Untuk tidak berleha-leha, maka terbagi dua. Ada orang yang, ada sahabat yang sholat di jalan, ada sahabat yang sholat di Banu Quraidah. Masya Allah. Makanya kalau seandainya sekarang ini melihat perbedaan pendapat dari para guru kita, dari para kiai kita, ulama kita, senang-senang saja. Kenapa? Dan punten, biasa saja. Karena mereka pun pasti punya apa? Dalil yang ada. Begitu ditanya, sampai Rasulullah tiba, ditanya, ya Rasulullah kami sholat di Banu Quraidah, tapi fulan sholat di jalan. Tanya, siapa yang sholat di jalan? Ini. Siapa yang sholat di Banu Quraidah? Begini. Rasulullah tanya, kenapa kamu sholat di jalan? Ya Rasulullah, saya paham itu adalah maknanya agar kita tidak berleha-leha. Saking pentingnya dengan mengatakan jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah, itu saking harus segeranya berangkat. Tapi waktu sholat, saya sholat. Rasulullah, kalau kamu? Kalau saya sholat di Banu Quraidah, karena orang jelas bilang jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Saya mah jelas, saya pahami apa? Bahasa itu. Rasulullah diam, senyum. Sahabat bertanya, yang benar mana ya Rasulullah? Rasulullah bilang, dua-duanya benar. Yang satu memahami maknanya, yang satu memahami secara lafadznya. Subhanallah. Iya. Jadi dengan mengatakan perbedaan pendapat sejak dulu ada. Hanya sekarang bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat itu. Kalau seandainya rasa cinta yang ada, perbedaan pendapat itu tidak akan pernah memecahkan di antara mukminin mukminat. Masya Allah. Dalam perbedaan. Akhirnya Rasulullah sampai kemana? Ke Banu Quraidah. Bunda tahu, begitu tiba di Banu Quraidah, ternyata asli Banu Quraidah memang sudah memperhitungkan kalau dan mempertimbangkan kalau yang namanya Muhammad dan pasukannya akan datang. Apa yang dilakukan? Jaga ketat. Apa? Benteng. Apa? Pasukan. Rasulullah tiba, benar nih Rasulullah bilang gitu. Maka Rasulullah tidak pernah mengatakan kata-kata kalau dibilang kasar, kotor, tidak. Kecuali untuk Banu Quraidah. Punten bahasanya. Ya sawahibul qurud. Iya. Wal khanazir. Dengan mengatakan, wahai teman-temannya, punten bahasanya. Kenapa dikatakan wahai teman-temannya kera? Karena dulu di zaman Bani Israel dulu ada yang Allah jadikan satu grup, satu kabilah Bani Israel dijadikan apa? Kera. Iya, udah tahu ceritanya kan itu kan? Alhamdulillah. Nanti saja ceritanya bagaimana. Ini dulu selesai, nanti kapan selesainya? Iya. Ada, iya. Jadi dengan mengatakan makanya ya sawahibul qurud. Iya. Lalu dikatakan punten khanazir. Kata-katanya punten khanazir itu apa? Khinzir. Khinzir itu babi. Kenapa? Karena mereka ini hatinya itu naudzubillah penuh kebencian, penuh kotor yang ada. Maka lihat daripada sifatnya yang demikian. Rasulullah mengatakan kalimatnya, wahai teman-temannya qurud dan khanazir. Kata Rasulullah sambil menunjuk kepada orang-orang Yahudi ini. Kenapa? Ini astagfirullah, ini begini kenyataannya. Kenapa bunda punten? Rasulullah SAW selama berperang ketika bertanya, mungkin saya pernah menyampaikan, Rasulullah selama berperang pernah membunuh apa enggak? Iya, Rasulullah pernah membunuh seseorang. Siapa itu? Orang kafir. Ada satu orang pernah dibunuh Rasulullah SAW. Ini pun pernah saya ceritakan kisah ini. Iya, jadi kalau dibilang dalam qaulil arja, Rasulullah pernah membunuh seseorang daripada orang kafir karena orang itu berjanji untuk selalu ingin membunuh Rasulullah. Kisahnya ada di perjalanan yang lalu. Cek perjalanan tentang sirah nabawiyah. Iya. Selanjutnya Rasulullah SAW
Ketika bicara, inilah kepada orang kafir yang mengatakan seperti orang Yahudi. Kenapa? Karena pengkhianatan yang paling kasar. Ngeri sekali, sangat mengerikan. Iya. Tapi kalau Rasulullah SAW selain itu tidak pernah Rasulullah memberikan sesuatu hal yang tidak baik. Rasulullah kelembutannya baik, kebaikannya luar biasa. Ini kepada orang Yahudi pengkhianatan Rasulullah lakukan ini. Iya, ya sawahibul khanazir wal qurun, kata Rasulullah SAW, karena memang ini adalah yang tidak baik. Pada Rasulullah SAW sifatnya ini kalau bicara 4. Kalau Rasulullah memiliki sifat gaya bicara itu 4. Sampai Rasulullah memberikan nasihat kepada kita dengan mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian seseorang yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka? Seseorang yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Siapa ya Rasulullah? Mereka. Kata Rasulullah apa? Dengan tegas mengatakan, Rasulullah menyebutkan, mereka ini adalah yang saat dia bicara, atau dia saat diajak bicara, ataupun dia memiliki sifat, katakan hayyinun, layyinun, sahlun, qarib. Itu kata-kata 4. Rasulullah ini sangat terkenal hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Ingat 4 itu Rasulullah. Hampir mirip 4-4-nya, hampir sama 4-4-nya, tapi perbedaannya luar biasa. Hayyinun itu artinya tidak pernah marah, tidak pernah gampang terprovokasi, tidak pernah gampang terpengaruhi. Itu hayyinun. Nggak pernah gampang marah, nggak pernah gampang emosi. Siapapun yang memberi kabarnya dia saring. Itu hayyin, hayyinun. Masya Allah, itu Rasulullah. Layyinun, kata-kata yang diucapkannya selalu kata-kata yang terbaik. Sampai pun kalau harus beradu mulut, Rasulullah terkenal mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Bicaranya paling baik. Itu Rasulullah. Hayyinun, layyinun, lembut sekali ucapannya, nggak pernah galak, nggak pernah kasar. Iya. Lalu apa lagi? Qaribun. Apa qaribun? Qaribun itu orang yang mau berbicara dengan Rasulullah tidak pernah merasa canggung. Kenapa? Saking dekatnya. Ibu kalau sudah teman dekat bersama teman ibu, mau bicara apa saja canggung apa enggak? Enteng. Bahkan bisa makan sepiring berdua itu biasa. Ibu pernah nggak melihat teman ibu atau ibu sendiri makan sepiring berdua? Pernah nggak gitu? Pernah. Tapi kalau saya nggak pernah lihat laki-laki makan sepiring berdua, nggak pernah saya. Aneh ya kalau laki-laki sepiring berdua ya. Tapi kalau perempuan bisa terlihat makan sepiring berdua itu. Kalian, makan sepiring berdua, iya. Saya kemarin di kajian, suka ada kajian sebulan sekali di mana? Di warungnya Sidul gitu kan. Kan tempatnya kecil, maksudnya karena jamaah yang banyak gitu, tempat kursi-kursinya nggak cukup begitu, akhirnya pada duduk-duduk, ibu-ibu makan, ya udah kita sepiring berdua ya, sepiring berdua, ibu-ibu sepiring berdua, jadi makan sepiring berdua, ini makan sepiring berdua, ini makan sepiring berdua. Tapi kalau laki-laki, ada laki-laki sepiring berdua, aneh. Tapi kalau perempuan, Masya Allah, luar biasa, saking dekatnya di antara mereka. Nah, itu namanya qarib. Qarib itu artinya tidak ada yang menghalangi antara seseorang dengan dia dan dia dengan seseorang. Itu qarib, dekat sekali. Itu Rasulullah. Makanya Rasulullah diajak bercanda hayu, dicandain hayu, beliau bercanda hayu. Itu Rasulullah SAW. Namanya juga qarib. Ulangi lagi, Rasulullah ini punya sifat yang pertama adalah, itu hanya bicaranya saja. Hanya bicaranya saja. Rasulullah memiliki kalimatnya dikatakan punten, hayyinun, tidak gampang marah. Layyinun, kata-katanya selalu baik. Masya Allah. Qaribun, orang tidak canggung berbicara dengannya, saking dekatnya. Sahlun, apa artinya sahlun? Sahlun itu mudah menegur dan mudah ditegur. Itu Rasulullah. Rasulullah ini tidak pernah ketika berjalan berpapasan, bertemu dengan temannya, bertemu dengan sahabatnya, selalu ditanya apapun dan siapapun, walaupun itu adalah budak, walaupun itu anak kecil, walaupun itu budak, itu artinya zaman dulu tuh budak. Budak itu apa ya? Hamba saya ya. Atau dikatakan namanya, bolehlah dikatakan mungkin sekarang ini asisten. Jadi kalau lagi ada jalan dia kata, ini asistennya fulan, ngapain saya negur? Dia kan siapa dia dengan saya? Astagfirullah. Rasul tidak begitu. Bunda mungkin kalau ingin tahu satu sejarah yang luar biasa, Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang budak nangis. Nangis di jalan, nangis gitu. Rasul, kenapa kamu nangis? Aku kan disuruh sama majikanku untuk beli ini ke pasar. Ya udah tinggal beli, duitnya jatuh.
Saya udah muter-muter, duit saya nggak ketemu, saya cari-cari nggak ada duitnya. Rasulullah SAW mengatakan, oh begitu, makanya saya aduh pasti dimarahi ini, kenapa? Aduh, Rasul, berapa itu, berapa? Tuh lihat, kalau Rasulullah tidak peduli, tidak sahlun, nggak mau ditegur, nggak bakal ditegur Rasul, biarin aja. Rasulullah tanya dengan mengatakan, apa? Iya, berapa? Sekian. Cari-cari, nih kebetulan ada, beli. Masya Allah, luar biasa. Berangkatlah budak ini kemana? Ke pasar. Rasulullah sedang jalan, tiba-tiba yang dari pasar itu kembali datang. Apa? Ya Rabb, datanglah siapa itu? Budak itu dari pasar, ketemu lagi sama Rasul, tapi budak itu nangis lagi. Rasul tanya, kenapa kamu nangis lagi? Bukan hilang lagi, bukan, udah selesai hilangnya. Hilang lagi. Kenapa kamu nangis lagi? Aku nangis kenapa? Karena aku telat gara-gara tadi nyari uang dulu. Waduh, pasti majikanku marah-marah di sana. Pasti majikanku marah-marah di sana. Ya Rabb. Lalu dia mengatakan, memang kenapa? Ya seharusnya saya datang misalnya jam 11, ini saya jam 12 datang. Kenapa? Tadi saya bolak-balik cari duit yang jatuh. Terus sekarang bagaimana? Saya pasti dimarahin. Aduh, saya sedih, pasti dimarahin. Nangis lagi. Rasulullah bilang apa? Mau nggak aku antarkan kamu ke rumahmu untuk aku bicarakan ke majikanmu apa yang terjadi, biar kamu tidak dimarahi. Hebat. Qaribun, sahlun. Masya Allah. Ini malah lagi jalan, ada temennya kepanasan buat, jangan nanti kelihatan nanti numpang. La haula wala quwata illa billah. Ini ngeri sekali bunda. Iya, ada segala macamnya. Dan bagaimana? Mau kemana? Saya mau ke sana. Pada satu jalan. Oh iya, saya nggak bisa karena saya mau mampir dulu ke sana soalnya. Astagfirullah. Iya. Ada kalau misalnya keundangan, temennya itu lagi nunggu siapa yang jemputnya belum datang, padahal satu jalan sama kita. Wah, dia udah celengak-celinguk. Papa nanti kalau dia nanya bilang kita mau ada keperluan lagi ya, males saya bawa di mobil. Astagfirullah. Ini bayangin, Rasulullah, mau nggak aku antarkan ke rumahmu? Untuk apa? Untuk aku bicara kepada majikanmu agar engkau tidak dimarahi. Kaget si budak ini. Ya Rasulullah, engkau ngantar aku? Siapa aku? Sampai engkau mau mengantar aku? Qarib, sahlun, itu dia. Susah bunda, ayahanda nyari seperti itu. Rasulullah bilang, apa bedanya aku dengan kamu? Kamu hamba Allah, aku hamba Allah. Apa bedanya? Masya Allah, tawaduknya luar biasa. Tawaduknya luar biasa. Apa bedanya? Aku adalah hamba Allah, kamu ada hamba Allah. Ayo saya antar. Di mana? Jauh di ujung Madinah. Bismillah, ayo berangkat. Berangkat. Sama siapa? Sama seorang budak. Masya Allah. Jalan sampai ke rumahnya, Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum. Orang yang di rumah dengar nggak Rasulullah Assalamualaikum? Dengar dan kaget. Rasulullah ini suaranya. Ngapain Rasulullah ke rumah saya? Assalamualaikum. Kayak Rasulullah ini. Yang di dalam jawab pelan-pelan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rasul kembali lagi, Assalamualaikum. Rasul jawab pelan-pelan. Yang di dalam jawab lagi. Ini yakin Rasul jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan jawabannya. Rasulullah yang ketiga teriak, Assalamualaikum. Baru yang di dalam rumah menjawab dengan suara yang keluar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Panik, nggak ada kebayang dalam pikirannya kalau akan dihadir Rasulullah rumahnya. Rasulullah, Bapak Rasulullah, Mama Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Kaget semua karena Rasulullah datang. Panik. Siapa yang tidak panik kedatangan Rasulullah? Masya Allah. Rasulullah mengatakan, enggak apa-apa, santai aja, santai. Saya hanya mau bicara. Bicara apa? Begini. Saya datang kemari khusus untuk bicara denganmu. Khusus bicara denganku ya Rasul. Iya. Ada apa? Masya Allah. Ini adalah budakmu. Selama dalam perjalanan beli sesuatu, uangnya jatuh. Nah, karena uangnya jatuh, dia cari-cari dulu, nggak ketemu uangnya. Akhirnya ketemu sama saya, dia lagi nangis. Alhamdulillah saya bisa bantu. Dan akhirnya saya kasih untuk beli makanan. Dan ternyata setelah beli makanan dia nangis lagi. Kenapa? Telat datangnya, takut dimarahin. Saya pesan jangan marah ya sama dia, kasihan. Bayangkan bunda, hanya untuk bicara kepada seorang keluarga atau satu keluarga, bilang jangan dimarahi fulan, Rasul datang. Jangan dimarahi asistenmu, Rasulullah datang. Luar biasa. Dengan mengatakan jangan dimarahin ya, dia bilang enggak ya Rasulullah, enggak dimarahin ya Rasulullah, ya Rasul. Mana anak ini, sini kamu.
Dia bilang, kata Rasulullah, mana uang yang dikasih sama Rasulullah tadi? Udah dibelikan. Ya Rasulullah, terima kasih. Pasti ini adalah uang yang halal dan akan masuk ke dalam perutnya pun menjadi baik. Dia bilang, ya Rasulullah, dari rasa cintaku dan banggaku aku kedatanganmu, maka budak ini aku bebaskan. Aku merdekakan budak ini. Kenapa? Karena engkau telah membawa berkah di rumah ini. Dengan hadirnya ke rumah ini gara-gara budak ini, aku bebaskan, aku merdekakan. Coba bunda, berkah langsung kalau Rasulullah tiba di satu tempat. Abi Maki kan sekarang Rasulullah nggak datang ke rumah saya, bagaimana mengundang berkahnya? Bisa. Tanamkan rasa cinta di dalam keluarga. Rasulullah seperti hadir dalam hati kita, berkah rumah kita bunda. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ya kan? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan pernah ada di antara kalian susah, kena azab, kena bangkrut, kena kesulitan, selagi dalam hatinya masih ada cinta kepada Rasulullah. Wa anta fihim, di dalam hati mereka. Tolong kalau ingin berkah rumah, tanamkan rasa cinta suami, anak-anak kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa berkah ini hilang? Karena tidak ada rasa cinta pada Rasulullah SAW. Kalau ibu hanya mencari harta, bisa, tapi mencari berkah adanya di cinta kita kepada Rasulullah. Harta ingin berkah, cintai Rasulullah. Keluarga ingin berkah, cintai Rasulullah. Sekarang kenapa kurang berkah? Tanyakan dalam diri kita, secinta apa kita ke Rasulullah, makanya berkahnya susah. Nah, cintai Rasulullah biar anaknya berkah. Suamiku, istriku cintai Rasulullah biar suaminya dan istrinya berkah. Masya Allah. Maka jadikan segala sesuatu, libatkan Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, Masya Allah, engkau bebaskan? Iya, aku bebaskan. Lalu Rasulullah tanya, sebentar sebelum aku pamit, aku mau tanya, kamu salam saya yang pertama dengar nggak? Dengar ya Rasulullah. Dijawab, jawab tapi pelan ya Rasulullah. Berarti salam yang kedua kamu dengar? Aku juga dengar ya Rasulullah, tapi saya jawab pelan. Kenapa yang ketiga baru kau jawab dengan keras? Bukan dari awal aja? Ya Rasulullah, lihat kalau bertamu kan 3 kali salam. Kalau 1 kali salam, 2 kali salam, 3 kali salam nggak ada yang jawab, pulang, ya kan? Dan aku nunggu engkau 3 kali salam. Kenapa? Karena aku ingin didoakan olehmu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka aku biarkan engkau mendoakan kami 3 kali. Masya Allah, luar biasa bunda. Wah hebat Bi, nanti kalau ada tamu tunggu 3 kali saya. Subhanallah. Iya, bahkan tamu sekarang mau usah ngomong assalamualaikum, pijit bel, tak assalamualaikum katanya. Pijit bel assalamualaikum gitu. Dan ibu juga nggak jawab itu mah bel katanya. Jadi bagusnya assalamualaikum. Waduh, kalau ibu bapak atau bunda tahu makna assalamualaikum, dahsyat sekali. Dahsyat sekali, makna yang sangat luar biasa. Punten bunda, kalau ibu punten lihat-lihat, pernah nggak ibu minta doa sama seseorang, sama guru, sama kiai, pernah nggak? Pak Kiai doain saya, Pak Kiai biar saya begini. Pak Ustadz doain saya biar saya begini. Pernah begitu? Punten, kalau ibu meminta doa kepada seorang kiai, seorang ulama, tanpa sadar ibu nggak usah doa minta doa, nggak begitu juga nggak apa-apa. Ibu begini aja sama ustadznya, assalamualaikum Pak Kiai, dia akan bilang apa? Doa bukan itu? Selesai udah. Selesai itu. Ya Pak Kiai doain saya biar saya selamat dunia akhirat, biar saya juga mendapat rahmat Allah, juga saya dapat berkah Allah. Kata kiai, ya mudah-mudahan bla bla bla. Panjangan bunda. Ibu kalau ini ada Habib yang soleh, ada kiai yang soleh, ada ustadz yang soleh, ada ustadzah yang soleh, ingin didoakan sama dia, assalamualaikum, dia akan bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin. Hebat, doanya kena. Bisa dipahami? Maka tidak pantas bagi seorang yang beriman kecuali setiap jumpa itu mengucapkan salam. Masya Allah, ucapkan salam indah. Bahkan sunnahnya nih bunda nih, sunnahnya nih, datang saya ke sini, Abi apa kabar? Baik alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Baik ya. Saya pamit dulu ya. Iya ya, mudah-mudahan ketemu lagi nanti. Sehat. Dia lewat situ, saya lewat belakang, ketemu lagi di depan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sunnahnya bunda.
Sunnahnya saat jumpa, dan walaupun jumpa terhalang dengan satu tirai, begitu jumpa lagi, assalamualaikum. Tuh, masya Allah. Ini waktu assalamualaikum, kan udah di dalam tadi. Jangan, itu salam ketemu lagi. Ini harus tahu bunda, sunnahnya demikian. Nih saya, kalau saya keluar lewat sini, ibu lewat keluar sana, atau bapak lewat keluar sana, ketemu lagi di depan, assalamualaikum, ketemu lagi. Masya Allah, habis di depan, subhanallah, punten, saya nunggu mobil jemputan, ibu udah naik mobil, ketemu lagi, buka lagi jendela, assalamualaikum, waalaikumsalam, 3 kali, bayangin. Masya Allah. Begitu di jalan, ibu kena macet, kena mogok bannya, saya lewat mobil ibu, assalamualaikum. Ya, kata ibu, waalaikumsalam, bukan sambil assalamualaikum rasain, astagfirullahaladzim, pada assalamualaikum rasain. Tidak, tapi apa? Bunda, tidak pantas bagi seorang mukmin kecuali saat jumpa itu assalamualaikum, doa. Apabila satunya baru datang dari perjalanan, ta'anaku, pelukan, cepiki-cepikinya. Masya Allah, cepiki-cepiki. Apa itu bahasanya? Terserah ibu apa namanya. Iya, tapi masya Allah, ini kadang-kadang bukan pipi lagi, apa ini sekarang mah? Kenapa? Bedaknya takut luntur. Atau ada yang ini kesini loh, degung-degung begini. Iya. Dan salamin anak-anak juga sekarang begini, kesini tuh, kalau nggak sini. Ya, ini nih kecupan. Iya. Biar agak sedikit apa kena gitu, kena jantungnya, ada bunyinya. Masya Allah. Iya. Kalau itu kalau begitu ya, ada pitch gitu, ada bahasa suara itu tuh lah. Cip gitu, ada suara itu tuh. Itu kalau ajarin kan, itu namanya kecup. Iya. Tapi kalau ini nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ada anak dung, gitu. Ada sampai anak deng 3 kali, tik, subhanallah. Tapi yang bagusnya adalah belajar untuk apa? Kecupin. Anaknya kecup. Begitu ya. Untuk mengecupnya seperti itu. Persis seperti Hajar Aswad itu kan? Kalau Hajar Aswad dekat, punten dikecupnya. Kalau tidak dekat, salaminya. Salam. Kalau misalnya Hajar Aswad di sana, lalu ibu tidak bisa mendekatnya karena sunnahnya bagi laki-laki, iya, ibu ngelihat, oh itu adalah Hajar Aswad, ibu nggak bisa. Kalau dekat dikecup, kalau jauh dia apa coba? Salam, lambaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begitu. Banyak saya temukan jamaah haji bukan begini, tapi apa? Begitu ngeliat Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Itu mah kisbah. Itu mah bukan salam bunda. Nah kadang-kadang keliru. Nah itu harus bedakan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus Bismillahirrahmanirrahim, begitu bunda. Coba kalau ibu dekat sama kita salaman kan? Apa kabar? Salaman gitu kan. Kalau dekat, kalau jauh, assalamualaikum. Begitu kan? Apakah Waalaikum. Astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang ya namanya juga. Tapi saya Habib Maki, saya pengen begitu. Bagaimana? Salamnya dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, silahkan. Jangan dulu Allahu Akbar. Astagfirullah. Bisa dipahami ya? Jadi punten tadi kalau Rasulullah SAW harus tahu. Pertama adalah apa tadi? Hayyinun, nggak gampang marah. Iya. Lalu yang kedua apa tadi? Layyinun, bahasanya baik. Lalu yang ketiga apa? Apa coba? Masya Allah. Yang kedua yang ketiga qaribun, selalu dekat. Yang keempatnya adalah sahlun, gampang untuk menegur dan gampang untuk ditegur. Tadi buktikan seorang pembantu ataupun punten seorang apa tadi, budak diantar. Masya Allah, susah kayaknya untuk menemukan seperti Rasul. Tapi itu harus belajar, dan pentingnya dengan apa? Saya harus belajar bagaimana caranya saya disenangi oleh orang. Masya Allah. Saya yakin punten bunda, ibu tahu nggak, satu teman ibu bertambah itu sebenarnya sudah siap pintu surga terbuka buat bunda. Masya Allah. Satu teman ibu bertambah. Tapi sangat disayangkan, majelis yang luar biasa seperti ini ada mungkin di antara ibu bapak atau bunda yang kiri kanan nggak ada yang kenal. Siapa sih mbak namanya? Saya cuma kenal wajah ini. Begitu ya bunda ya? Bunda mau nggak tegur-teguran kiri kanan nanti gitu ya? Iya mau kan? Cuma aduh saya pengen kenal cuma nggak enak. Berarti tidak sahlun itu. Begitu dong. Mbak dari mana mbak? Siapa namanya mbak? Saya Fatimah. Emang kenapa? Astagfirullahaladzim. Itu tidak sahlun. Dibilang oh saya ini
Nih bunda kalau mau kenalan namanya siapa, lalu ditanya saya manggil apa, itu paling bagus. Namanya siapa, namanya fulana, saya manggil apa ya, masya Allah. Namanya siapa, nama saya misalnya Ahmad, oh gitu masya Allah. Panggilannya apa, Frankie, jauh, iya. Panggil aja misalnya, namanya siapa, namanya saya Fatimah, ya. Tapi Fatimah ya, iya. Saya manggil siapa? Kebetulan anak saya yang pertama Aisyah, Ummu Aisyah saja ya. Oh Ummu Aisyah, tahu. Namanya siapa? Ahmad. Oh Ahmad. Panggilannya siapa? Kebetulan saya sering panggil Abu Hudzaifah, Abu Hudzaifah saja. Oh Abu Hudzaifah. Kenalan begitu. Jadi tanya nama, saya manggil apa? Itu bagus. Kenapa? Karena sammi akhaka bima yuhibbu, panggilah nama temanmu dengan nama yang dia sukai. Yang dia sukai apa namanya? Iya. Subhanallah, kenapa? Karena ada seorang namanya banyak. Di rumah lain, di sekolah lain, di teman majelis ta'lim lain. Nah, di antara nama tiga ini paling suka siapa namanya? Seperti itu bunda. Iya. Seperti itu. Ibu paling sukanya dipanggil nama siapa? Itu yang dipanggil. Masya Allah. Begitu ya. Ibu yang paling tidak disuka panggil apa? Nah, saya panggil yang tidak ibu sukai. Astagfirullah. Panggil nama yang disukai oleh ibu, itu yang dipanggil. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama ataupun punten 4. Nah, tapi begitu ke sini Rasul bilang, ya swahibil khanazir wal qurud, wahai teman-temannya kera, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pengkhianatannya ini berat banget ini. Berkhianat, naudzubillah. Rasulullah jaga, dikurung sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dia bilang mengatakan, "Kurung aja, kenapa makanan kami berlimpah nggak habis-habis." Bila perlu nggak ada lagi kita di antara kita teman-temanan, nggak ada lagi persahabatan, nggak ada lagi. Padahal punten mereka sudah tinggal di mana? Madinah. Dan ini adalah kawasan Rasulullah SAW. Diizinkan tinggal di sini asal tunduk terhadap peraturan Rasulullah. Dari dulu yang namanya Yahudi itu demikian, sampai sekarang di Palestina mereka pendatang apa bukan? Awalnya pendatang. Begitulah. Ini juga mereka itu sudah tinggal bersama Rasulullah, dikasih kesempatan begini-begini. Akhirnya apa kata Rasulullah? Iya. Coba biarkan kita kepung sampai 19 hari dikepungnya. Iya. Berapa hari kepungnya? Coba di mana tadi? Dikepung. Iya. Dikepung. Iya. Sampai dikepung. Siapa yang dikepung? Banu Quraidah. Masya Allah masih nyambung bunda, alhamdulillah. Dikepung. Siapa yang dikepung? Banu Quraidah. Kenapa Banu Quraidah dikepung? Jawabannya singkat. Banu Quraidah dikepung karena apa? Mereka ini telah mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunda, apa yang terjadi? Naudzubillah. Mereka sudah siap-siap. Tapi mereka ini musyawarah. Dalam hatinya ada rasa takut. Dalam hatinya sudah yakin. Punten bunda. Di dalam hati orang-orang Yahudi yang dikepung ini sudah tahu, sudah yakin, kami kalah. Nggak mungkin kami bisa bertempur melawan Rasulullah menang, itu nggak mungkin. Pasti kami kalah. Kami kalah. Kata siapa? Banu Quraidah. Lalu apa yang terjadi bunda? Mereka kumpul. Pimpinan daripada orang Yahudi situ namanya Ka'ab ibn As'ad. Siapa namanya? Ka'ab ibn As'ad. Saya tulis di sini. Namanya adalah Ka'ab ibn As'ad, ya. Ka'ab ibn As'ad ini pimpinannya. Hai para Yahudi, kumpul sini. Pemuka-pemuka Yahudi, dengarkan. Iya. Apa yang harus kita kerjakan karena kita dikepung sampai 19 hari kepungannya. Sebaiknya apa yang harus kita kerjakan? Kita dikepung oleh Muhammad dan pasukannya. Dan ada beberapa pilihan buat kita, kata Ka'ab. Sampaikan pilihan yang kau pahami wahai Ka'ab. Kami ikut kepadamu dan kami tunduk kepadamu. Masya Allah. Ini pimpinannya bicara. Wahai kalian bangsa Yahudi, dengarkan. Tidak ada di antara kalian yang tidak mengetahui dan tidak yakin kalau Muhammad itu Nabi. Semua sudah yakin kalau Muhammad itu Nabi. Betul kan? Semua bilang betul. Jadi mereka Yahudi ini sudah yakin kalau Nabi Muhammad itu apa? Nabi. Nah, untuk mengakhiri perang ini, bagaimana kalau seandainya kita beriman saja, masuk Islam saja, selesai tuntas semuanya? Bisa dipahami nggak tuh bunda? Mereka bilang, oh enggak. Kalau iman kita enggak. Kenapa?
Walaupun kita yakin Muhammad itu nabi, tapi kalau iman mah gengsi. Jangan, nggak mungkin. Itu bandelnya Yahudi itu. Oh, yang itu jahiliyah sebenarnya itu tuh Bunda. Jahiliyah yang sebenarnya itu tahu benar tapi tidak dikerjakan. Tahu salah tapi malah dikerjakan. Itulah makna jahiliyah yang sesungguhnya. Bunda punten, kalau ibu bertanya apakah saya atau kita punya sifat jahiliyah, tanya, ibu pernah nggak mengerjakan sesuatu yang salah dan ibu tahu itu salah? Pernah nggak mengerjakan itu? Pernah, berarti itu sifat jahiliyah ada. Kalau dengan mengatakan, jahiliyah itu kan Abi, itu jahiliyah itu kalau bunuh anak bayi perempuan, jahiliyah itu kalau apalagi dulu zaman jahil terkenal, yang sangat terkenal bunuh anak perempuan kan, itu terkenal. Punten, kalau hanya itu zaman jahiliyah bunuh anak perempuan, sekarang lebih dahsyat. Kenapa? Laki perempuan dibunuh sekarang mah. Kalau dulu mah tunggu sampai lahir, sekarang mah masih di perut sudah diaborsi. Kenapa? Lebih jahiliyah sekarang daripada dulu. Dulu kan jahiliyah itu ada apa? Berantem, maksudnya apa? Beradu apa? Beradu gulat. Siapa yang jago, siapa menang, itu adalah paling keren. Jadi masing-masing kabilah ngutus jagoannya masing-masing. Jadi di pasar Ukad itu ada terjadi apa namanya kalau dibilang mah ngadu jawara, ngadu pendekar gitu kan. Punten. Kalau sekarang ada nggak berantem sampai berdarah, sampai mungkin sampai mati, mungkin sampai bonyok-bonyok, ada nggak gitu? Sampai sekarang disiarkan di televisi lagi. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya jahiliyahnya lebih dahsyat sekarang ini. Jadi kalau dikatakan jahiliyah dulu sama jahiliyah sekarang, lebih dahsyat jahiliyah sekarang. Tapi makna daripada jahiliyah, Said Qutb mengatakan, segala sesuatu yang Anda tahu itu benar tapi Anda tidak mengikutinya, berarti ada sifat jahiliyah dalam diri Anda. Ketika Anda tahu salah tapi Anda masih mengerjakannya, berarti di situ ada sifat jahiliyah. Ini sebenarnya sifat jahiliyah. Berarti yang namanya Yahudi sifat jahiliyah apa enggak? Jahiliyah. Bunda tahu Muhammad itu nabi. Ini Ka'ab bin Asad mengatakan, ya orang-orang Yahudi, kalian tahu kan, kalian sadar kan, kalian paham kan, kalau Muhammad itu nabi? Tidak ada di antara kalian yang tidak tahu kalau Muhammad itu nabi. Semua yakin kalau Muhammad itu nabi. Maka kami ngajak, ayo kita Islam. Mereka bilang, enggak. Jangan. Kalau Islam jangan. Lalu Ka'ab bilang, ya karena kalian enggak, aku pun enggak. Sama aja pimpinannya juga. Akhirnya Ka'ab juga tidak. Yang kedua, kan ini untuk menyelesaikan masalah kan. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah ngajak apa? Masuk Islam. Yang kedua, punten. Kalau yang kedua ini nih. Yang kedua apa dikerjakan? Kita bunuh. Siapa? Istri kita dan anak-anak kita. Oh, kok dibunuh anak kita dari sini? Kita bunuh istri kita, kita bunuh anak kita. Kenapa? Kita kan kalau nanti istri kita sudah dibunuh, anak kita sudah dibunuh, kita perangi Muhammad, kalau kita kalah, mereka nggak dapat apa-apa. Kenapa? Istri dan anak kita sudah mati. Zong, begitu masuk nanti. Begitu masuk ke Quraisy, istrinya nggak ada perempuan di sana, nggak ada anak-anak di sana, berarti cuma apa? Cuma kosong aja. Jadi bunuh anak kita, bunuh istri kita, baru kita perang. Kalau kita kalah, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menang, ada gantinya di Madinah. Bisa dipahami nggak ya? Di Madinah banyak wanita, banyak anak-anak, kita ambil saja. Mereka bilang apa? Oh, tega bunuh anak. Enggak. Tidak diterima. Yang ketiga, yang kedua nggak diterima. Ini kan untuk menyelesaikan masalah kan? Ada ketiga. Apa usulan ketiga? Besok hari Sabtu. Ini hari Jumat mereka bicara. Besok hari Sabtu. Kalau besok hari Sabtu, orang-orang Muhammad pasti mengetahui kalau orang Yahudi itu nggak bakalan berperang di hari Sabtu. Karena buat mereka ibadahnya itu adalah hari Sabtu. Ya Bunda ya. Jadi mereka ini tidak ada ibadah seperti hak kita sehari 5 kali sholat, lalu kita melaksanakan 5 kali sholat demi mereka enggak. Senin, Selasa, dari mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, full kerja apa saja. Paling kalau zikir-zikir masih silahkan. Tapi kalau Jumat full ibadah, kalau Sabtu full ibadah. Mereka dari Minggu ya, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mereka kerja. Tapi pas kalau hari Sabtu mereka apa? Ibadah. Enggak ada yang tidak, semua diam, khusyuk, duduk di rumahnya. Itu adalah di hari Sabtu. Kata Ka'ab, kalau hari Sabtu kan mereka tahu kalau kita ahli ibadah dan kita suka ibadah. Nah, pastinya hari Sabtu mereka tidak akan mengira kalau kita akan
menyerang. Begitu mereka nanti dalam keadaan leha-leha, besok hari Sabtu kita serang, pasti mereka kelimpungan. Saya dipahami nggak bunda? Mereka bilang, oh nggak boleh, hari Sabtu itu adalah hari yang telah ditetapkan oleh Allah, nggak boleh berperang. Ngaco ya Yahudi ya. Ke Allahnya masih diikutin, tapi Rasulullahnya masih dibandelin. Terus bagaimana? Ya sudah, udah 3 ide nggak ada diterima, terserah kalian. Lalu orang-orang yang bilang, gini. Coba kita minta pendapat dari teman kita yang Muslim di sana. Pendapat dari sana. Orang di sini kan Quraisy, satu negara kan? Saya tanya sama ibu, ada nggak di antara ibu punten? Ada nggak di antara ibu yang ibu ini punya temen yang tidak Islam? Ada nggak? Banyak kan? Ada kan? Ada. Ibu bersahabat dekat. Nah, di sini pun dari Banu Quraidah ada yang punya teman dari Madinah, Muslim sejati. Dari sini punya teman, di sini banyak punya teman. Maka dia bilang, bagaimana kalau kita minta pendapat dari seseorang yang kita percaya dan dia pengikut Muhammad tapi baik sama kita dan bisa kasih bolongan buat kita. Dikasih apa namanya? Kasih jalan keluar buat kita. Iya. Begitu kalau orang Sunda itu ngomong bahasa Indonesia begitu tuh. Suka ada tijalikeh sedikit, ya. Apa begitu bahasanya, ya. Siapa tahu dia nanti bisa apa? Ngasih apa? Ngasih jalan keluar. Ambil siapa kira-kira? Dipanggillah namanya Abu Lubabah. Siapa namanya? Abu Lubabah. Saya tulis di sini. Abu Lubabah. Iya. Teriak dari Banu Quraidah, Muhammad, jika engkau mengizinkan kepada kami ingin musyawarah, dan musyawarah kami ingin minta pendapat dari sahabat kami yang menjadi pengikutmu. Kata Rasul, oke, siap, silakan musyawarah saja. Anda perlu siapa dari teman kalian yang sahabat kami? Aku tunjuk Abu Lubabah. Dia itu kan teman kami dan dia juga pengikut setia kamu. Ya Abu Lubabah, labbaik ya Rasulullah. Kamu dipanggil sama Banu Quraidah. Labbaik ya Rasulullah. Berangkat Abu Lubabah. Memang Abu Lubabah dekat dengan Banu Quraidah. Maksud dekat itu temenan biasa kan? Ibu juga ada teman orang Nasrani, mungkin ada. Saya juga punya teman-teman daripada yang tidak beragama Islam. Setelah itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Abu Lubabah datang. Begitu Abu Lubabah datang, semua orang-orang Yahudi yang hadir, ya Abu Lubabah, tolong kami, apa yang kami lakukan? Ya Abu Lubabah, tolong kami lakukan. Abu Lubabah kata Abu Lubabah, apa yang telah kau fikirkan? Sampaikan kepada kami. Kita musyawarah. Ya Abu Lubabah, menurutmu kalau kami perang bersama mereka, bagaimana kekuatan mereka? Abu Lubabah menjawab, kekuatan kami tidak akan bisa ditandingi oleh kalian. Kenapa? Kekuatan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam dahsyat, kuat luar biasa, dan kalian tidak akan pernah bisa untuk mengalahkannya. Ya Abu Lubabah, bagaimana kalau kami mukmin? Itu yang terbaik. Tapi apakah di antara kalian setuju untuk menjadi seorang mukmin? Mereka bilang, enggak, berarti pan tidak mungkin. Ya Abu Lubabah, menurutmu bagaimana kalau kami menyerahkan diri? Tahu menyerahkan diri? Apa? Jadi apa? Menyerahkan diri. Jadi tawanan. Menurutmu kalau kami jadi tawanan, kira-kira hukuman apa yang akan diberikan oleh Muhammad kepada kami? Bisa dipahami nggak nih? Kalau kami menyerah, kira-kira hukuman apa yang akan diberikan kepada kami nanti dari Muhammad? Abu Lubabah jawabnya pendek, tidak dengan lisan, tapi apa Rasulullah? Jika kalian menyerahkan diri, rasa-rasanya rasa-rasanya apa? Wih, udah rasa-rasanya ini sahabat, orang-orang kafir, dibunuh. Abu Lubabah kaget, astagfirullah. Karena keputusan itu sebenarnya Abu Lubabah tinggal jawab, nggak tahu kan? Tapi Abu Lubabah jawab apa? Walaupun tidak dengan lisan, hanya isyarat. Tapi ini maknanya apa? Bunuh, qatal, saif, dzabah.
Astagfirullahaladzim, salah. Maaf, sudah selesai ya. Nanti saya terjerumus lagi dengan kepancing lagi sama kalian. Sudah ya, pulang Abu Lubabah. Karena apa? Dia merasa bersalah. Kenapa? Karena Abu Lubabah merasa telah menjawab yang bukan haknya untuk dijawab. Bagusnya, bagaimana jika kami menyerahkan diri? Pendapatmu, apa yang dilakukan Rasulullah? Jawabnya, wallahu alam. Itu kan lebih selamat kan? Jangan bilang walaupun tidak bicara, ini isyarat jawabannya bunuh. Abu Lubabah dari Quraidah tidak menjumpai Rasulullah tapi langsung ke masjid. Datang ke masjid. Datang ke masjid, panggil istrinya. Ada apa? Wahai suamiku, ikat aku di tiang masjid ini. Kenapa? Aku telah berbuat dosa. Dosamu apa? Dosaku telah mendahului jawaban Rasulullah yang saya tidak tahu apa yang akan dijawabnya. Kenapa? Gara-gara saya terpancing dengan Banu Quraidah. Ibu bisa nggak terpancing dengan perkataan? Bisa kan? Tadinya jaga lisan, nggak mau. Akhirnya ngomong-ngomong, emang begitu sih. Aduh, udah kena tuh. Astagfirullah. Itu gara-gara terpancing. Tadinya, maaf ya, jangan ngomong-ngomong. Saya nggak mau ya. Saya nggak mau. Saya no comment. Udah no comment. Udah aja. Ya kan? Mungkin. Udah kena. Tapi saya nggak ngeyakan cuma mungkin. Itu berarti ibu sudah jawab. Nggak tahu. Itu yang paling kuat. Ya kan? Nggak tahu saya. Kan tadi udah bilang no comment. Dikit aja. Mungkin nggak? Ya bisa jadi. Udah kena lagi. Makanya bunda jangan kepancing. Jangan kepancing dengan omongan. Jangan dipancing. Nah itu namanya hainun. Itu hainun, itu adalah apa? Nggak mudah terpancing, nggak pernah mudah emosi, nggak mudah dalam arti kata terpengaruh. Hainun itu Rasulullah. Masya Allah. Ini Abu Lubabah, dia bilang, akhirnya istriku ikat aku di mana? Di tiang masjid. Masjid mana? Masjid salah satu Madinah. Diikat. Setelah itu apa? Dia diikat. Makan disuapin, diikat terus. Sampai Rasulullah nunggu-nunggu, mana Abu Lubabah nggak datang-datang ini yang musyawarah itu mana? Cek Abu Lubabah di mana? Ya Rasulullah, Abu Lubabah ada di mana? Di masjid. Loh, kenapa di mana? Lagi diikat. Sama siapa? Istrinya ngikat. Kenapa? Karena disuruh sama Abu Lubabah. Kenapa? Karena Abu Lubabah ceritakan begitu. Kata Rasulullah, kalau dia datang padaku dan minta maaf padaku, maka aku akan minta maafkan kepada Allah. Tapi sekarang dia langsung ke Allah, maka biarkan Allah yang membereskannya. Jadi dia tobatnya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya Rasulullah, saya minta maaf, tolong maafkan kepada Allah, saya bla 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 bla. Rasulullah akan bisa jawab. Subhanallah. Rasul itu luar biasa, baik sekali. Sama orang yang baru dijumpainya seperti hanya sudah lama berjumpa. Nggak usah begitu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada satu cerita kisah yang bagus, bunda. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau ini sedang di masjid duduk. Iya, istirahat. Tiba-tiba ada jenazah. Jenazah itu dibawa ke masjid. Ibnu Qayyim nggak tahu itu jenazah siapa, tapi yang jelas itu jenazahnya seorang mukmin. Maka Ibnu Qayyim sholat. Nggak kenal. Allahu Akbar, ikut sholat jenazah. Bahkan kalau zaman dulu itu kan zaman dulu terkenal nama nggak kenal wajah. Kenapa? Karena belum ada media. Namanya mah terkenal, tapi wajahnya nggak kenal. Dulu terkenal. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkenal, orang ulama terkenal, soleh luar biasa. Tapi kan nggak tahu yang wajahnya yang mana. Kalau sekarang mah wajahnya terkenal, namanya lupa. Siapa ya? Saya pernah sering lihat. Siapa nih? Bisa begitu? Iya. Punten kalau saya tanya sama ibu dan bapak, punten saya tanya, ibu pernah ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi? Pernah ketemu? Belum pernah. Tapi kalau ketemu di jalan, tahu nggak wajahnya? Pernah lihat di mana? Dulu di zaman Ibnu Qayyim ada TV? Nggak ada. Jadi namanya saja terkenal, tapi tidak tahu siapa wajahnya. Jadi wajar kalau Ibnu Qayyim di masjid lagi duduk i'tikaf atau lagi dalam perjalanan, tiba-tiba ada jenazah. Dan jenazah siapa? Ikut sholat. Allahu Akbar. Sampai sholat jenazah, dibawa nganter ke kuburan. Kemana? Ke kuburan. Sampai di kubur, ikut menguburkan. Masya Allah, tidak kenal itu jenazah siapa. Yang penting Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ikut sholat. Yang penting lagi membawa ke kuburannya. Yang hebatnya lagi ikut ngantar menguburkannya, lalu dikuburkan. Selesai, orang semua pulang, dia masih berdoa di situ. Nggak kenal. Apa doanya? Ya Allah, ini jenazah aku tidak tahu siapa dia, tapi dia saudaraku seiman.
Walaupun, lihat kata-katanya Bunda. Ulangi lagi kata-katanya ya, biar ibu lebih khusyuk lagi mendengarkannya. Kalau tadi agak sedikit-sedikit beng ibunya. Ulangi lagi Bunda. Ibnu Qayyim duduk berdiri di mana? Kuburan. Lihat kata-katanya. Ya Rabb, saya tidak tahu orang ini siapa. Tapi yang saya tahu dia ini adalah saudaraku seiman. Walaupun aku tidak tahu dia, tapi kalau dia datang ke rumahku berkunjung, aku akan terima dengan sebaik-baiknya sebagai tamu. Padahal aku tidak mengenalnya. Sekarang dia datang kepadamu dan engkau sudah sangat mengenalnya, pasti engkau jauh akan lebih menerimanya daripada aku menerima dia. Bisa dipahami nggak Bunda? Aku saja nggak kenal dia, tapi kalau dia datang ke rumahku, aku akan sambut. Nah, engkau sangat kenal dia. Kenapa? Karena engkau adalah Allah. Maka dia sekarang datang kepadamu, pasti engkau menyambutnya jauh lebih meriah daripada aku menyambut dia. Bisa dipahami nggak Bunda? Doa bukan itu. Doanya, ya Allah tolong sambut dia. Karena engkau ini sebagai Rabbnya dan engkau mengenal dia seorang mukmin, tolong sambut dia. Aku aja yang tidak kenal dia, kalau dia datang ke rumahku, aku akan menyambutnya. Nah, apalagi engkau akan menyambutnya dengan mesra dan dengan meriah. Itu bahasanya. Siapa? Ibnu Qayyim. Pulang Bunda, dalam keadaan tidurnya didatangi seorang yang bersih wajahnya. Dia katakan, assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Siapa? Aku adalah orang yang kau doakan di kuburan, yang engkau tidak mengenalku. Karena doamu Allah menyambut saya dengan meriah dan dengan mesra. Karena doamu hai Imam. Masya Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bangun dan mengatakan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Seperti itu Bunda. Maka ibu kalau ngeliat jenazah, kenal nggak kenal, doakan. Ibu kalau ibu banyak mendoakan dan tahu ada jenazah lalu ibu doakan, ibu tidak kenal, efeknya apa? Efeknya nanti ibu akan didoakan oleh banyak orang yang ibu tidak kenal. Ya Allah, saya dapat doa dari dia, kan saya nggak kenal dia. Apa jawaban Allah? Iya, kamu didoakan oleh banyak orang yang tidak kenal olehmu. Kenapa? Karena engkau selalu mendoakan orang yang tidak engkau kenal. Ada jeda, oh nggak kenal lah, ngapain saya doakan? Astagfirullah. Doakan Bunda, doakan. Bisa dipahami ya? Ini adalah terjadi kepada siapa? Ibnu Qayyim, seorang imam yang luar biasa. Masya Allah. Saya lanjutkan. Lalu Abu Lubabah minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Itu selesai Abu Lubabah. Rasulullah SAW nunggu lagi apa yang terjadi, apa yang terjadi. Akhirnya sudah hari ke-19, udah nggak ada urusan apa-apa. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, ini sudah hari ke-19, gerbang masih tertutup. Maka di situ Zubair ibn Awam dan Ali bin Abi Thalib pagi-pagi selesai sholat subuh, dia teriak, Man yubayu'uni alal maut, siapa yang berbaiat kepadaku untuk bertempur sampai dijemput kematian di gerbang Banu Quraidah. Jadi akan nyerang ke Banu Quraidah, akan buka gerbang Banu Quraidah walaupun dihujani dengan panah. Man yubayu'uni alal maut, Zubair bin Awam. Man yubayu'uni alal maut, dua jenderal perang, dua panglima perang, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib melambaikan tangannya. Man yubayu'uni alal maut, siapa yang akan berbaiat untuk kematian hari ini menyerang Banu Quraidah untuk membuka gerbangnya? Siapa? Masya Allah, terkumpul ratusan para sahabat. Ubayuk, 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 ikut gabung. Maka dari pasukan yang gagah ini, kira-kira mungkin kurang dari 500. Ini sebagai pendobrak. Masuk ke depan, kelihatan yang luar biasa. Begitu pasukan dekat gerbang, Banu Quraidah ketakutan. Kenapa? Dia bilang dengan mata, tanazalna, udah, cukup. Jangan dilanjutkan, kami nyerah. Itu mau diperangin. Memang tidak ada yang paling pengecut kecuali Yahudi. Dari dulu juga sampai sekarang. Sampai sekarang Bunda. Pengecutnya begitu. Coba, pengecutnya. Apa yang terjadi di Palestina misalnya? Orang Yahudi bagaimana cara menyerang? Malam-malam. Malam-malam diturunin dari pesawat semacam segini-segini. Ya, ditaruh. Kenapa? Itu asap. Asap buat apa? Buat menjadikan virus kanker buat rahim seorang wanita. Biar nanti tidak punya anak lagi. Kalaupun punya anaknya cacat. Tapi wa makaru wa makarallah, mereka punya makar, Allah juga luar biasa. Tidak ada di muka bumi ini yang paling banyak anak terbunuh kecuali di Palestina. Kenapa? Kok Yahudi di sana bunuh anak-anak Palestina? Iya, sekarang anak-anak 20 tahun yang akan datang jadi apa? 25 tahun yang akan datang jadi apa? Jadi apa coba? 25 tahun yang akan datang jadi apa? Jadi pejuang. Makanya yang dihabisin gaya Fir'aun apa? Bayi-bayi dihabisin. Iya, bayi sekarang, nanti jadi gede. Itu
teorinya orang Yahudi demikian itu. Bayi dia, Syria bayi dihabiskan. Kenapa? Sekarang bayi, tapi nanti bahaya nanti. Makanya kalau di Palestina, sahabat kami berbicara, punya anak itu 5 misalnya, itu ada yang hidup 1 itu sudah luar biasa. Ada yang hidup 2 itu luar biasa. Subhanallah. Dan punten di Palestina sana, ini kabar yang sahih, yang luar biasa. Iya, dengan mengatakan tidak ada anak-anak yang paling banyak meninggal kecuali di Palestina, dan tidak ada bayi yang terlahir paling banyak di dunia kecuali di Palestina. Dibunuh, lahirin lagi, bunuh, lahirin lagi, bunuh, lahirin. Makanya tidak pernah ada lama wanita-wanita yang menjanda di sana masa iddah nikah, masa iddah nikah, masa iddah nikah. Kenapa? Selesai, biar banyak keturunan-keturunan yang ada. Itulah kejadiannya. Kenapa? Karena untuk membesarkan dan memperbanyak keturunan yang ada di sana. Masya Allah, di Palestina luar biasa indahnya. Kenapa? Dan tidak ada banyak anak-anak yang paling banyak hafal Quran kecuali di Palestina. Seakan-akan satu rumah itu mesti ada yang hafal. Aib kalau ada satu rumah nggak hafal Quran. Aib. Aib kalau satu rumah nggak ada yang hafal Quran, mesti ada. Apakah anaknya, apa istrinya, apa suaminya, mesti ada yang hafal Quran. Masya Allah. Aib kalau ada dalam satu rumah nggak ada yang hafal Quran, itu aib buat mereka. Ya Rab, terjadi di mana? Palestina. Nah, punten. Banu Quraidah ini pengecut, ya penakut. Nyerah. Turun semuanya. Masya Allah. Bayangkan 700 orang turun semuanya. Menyerahkan diri pada Rasulullah. Kumpulkan senjatanya. Kumpulkan alat-alat perangnya. Untuk apa? Semua dikumpulkan. Ya Rab. Setelah siap dikumpulkan dan dibereskan semuanya, apa yang terjadi? Bunda, Rasul SAW melihat ini 700 orang pengkhianat. Harus apa yang diselesaikan urusan ini? Ini harus dihukumi 700 orang pengkhianat ini diapakan? Maka alot Rasulullah memutuskan keputusan untuk Banu Quraidah ini. Iya. Apa yang harus diselesaikan untuk Banu Quraidah? Kenapa dia? Karena telah berapa? Pengkhianat. Sekarang pengkhianat ini sudah menyerahkan diri kepada Rasulullah. Apa yang harus diselesaikan Rasulullah? Maka Rasulullah berpikir apa yang harus diselesaikannya. Subhanallah. Satu keputusan yang diambil bukan oleh Rasulullah, tapi oleh siapa? Ada yang tahu? Sa'ad bin Mu'adz. Ibu tahu Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini saya tulis di sini punten bunda. Ini penting, luar biasa. Ini sangat penting. Sa'ad, ya, bin Mu'adz. Ini adalah dari bangsa Khazraj, kabilah Khazraj. Ini sebagai pengingat untuk bunda. Lihat, saat Rasulullah datang ke Madinah, di Madinah itu ada 2 kabilah besar di luar Yahudi, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Bisa dipahami ya? Dan Khazraj ini pimpinnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan Khazraj ini dekat sekali dengan Banu Quraidah. Boleh dibilang mah kabilah yang paling akrab antara Khazraj dengan Quraidah. Bisa dipahami nggak bunda? Maka Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan Khazraj, dan Khazraj ini temannya Quraidah. Bisa dipahami ya? Dan sekarang Sa'ad bin Mu'adz ini dalam keadaan sakit karena terpanah di perang Khandaq. Ibu cek lagi pelajaran yang dulu. Dan Sa'ad bin Mu'adz sedang di masjid. Kenapa? Sakit. Lalu saat Rasulullah berpikir ini Quraidah siapa yang memutuskannya, lalu Khazraj orang-orang mukmin datang ke hadapan Rasulullah. Karena kan Khazraj temannya apa? Quraidah. Banu Khazraj sahabat Rasul, ya Rasulullah, tolong berikan yang terbaik buat Banu Quraidah, walau bagaimanapun mereka teman kami ya Rasulullah. Rasulullah, tapi pengkhianat, tapi permintaan sahabat-sahabatnya. Rasulullah bilang gini aja deh, pimpinan kalian Sa'ad bin Mu'adz kan? Iya, bagaimana kalau keputusan Quraidah ini kepada Sa'ad bin Mu'adz serahkan? Ibu tahu Sa'ad bin Mu'adz sekarang sedang apa? Sakit. Di mana? Di Madinah. Karena terpanah. Siapa yang memanahnya? Dari Banu Quraidah. Sebelum peperangan terjadi. Cek di perjalanan yang lalu, di kisah yang dulu. Maka Sa'ad bin Mu'adz punten, di sini bagian darah ngalir. Dirawat oleh seorang wanita yang solehah. Iya, itu perawat yang pertama kali di dalam Islam. Namanya apa? Ada yang kenal nggak? Siapa nah? Dufainah. Iya.
dia dirawat. Ya Rabb, setelah itu datang, Assalamualaikum ya Sa'ad, kami diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Banu Quraidah sudah menyerah dan keputusan Banu Quraidah ada di tanganmu. Bisa dipahami nggak ya? Ternyata Sa'ad bin Mu'adz lagi sakit nahan. Kenapa nah di sini? Doanya dua hal. Apa doanya? Simpan baik-baik. Ya Allah, kalau seandainya masih ada peperangan antara Rasulullah dengan Quraisy, maka hidupkan aku. Aku ingin perang lagi melawan orang Quraisy. Karena tidak ada yang paling membenci Rasulullah kecuali orang Quraisy. Tapi jika tidak ada perang antara Rasulullah dengan Quraisy, wafatkan aku. Silahkan. Namun, aku mohon jangan wafatkan aku sebelum aku puas melihat Banu Quraidah. Karena dia telah mengkhianati Rasulullah. Bisa dipahami ya Bunda? Nggak perlu saya ulang ya. Udah ngangguk semua berarti paham? Iya, seperti itu. Doanya begitu Bunda tadi itu. Tiba-tiba datang, ya Sa'ad, keputusan Banu Quraidah ada di tanganmu. Di tanganku? Siapa yang bilang? Rasulullah sanggup untuk datang ke Banu Quraidah? Sanggup. Diangkatnya, lalu naikkan unta, dan ini diperban keras sekali, lalu jalan dengan untanya, jalan ke Banu Quraidah. Semua sedang menunggu. 700 tawanan sedang menunggu. Khazraj sedang nunggu. Aus nunggu. Semua mukmin nunggu. Tiba-tiba datang siapa? Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz datang. Rasulullah begitu melihat Sa'ad, Rasul berdiri. Kata Rasulullah, "Qumu li sayyidikum." Berdiri kalian untuk tuan kita Sa'ad. Masya Allah, Rasulullah menyuruh untuk berdiri menyambut kedatangannya Sa'ad. Maka saat itu Sa'ad datang dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, maaf aku masih di atas." Kenapa? Memang sakit. Ininya diikatkan dengan apa? Buat sandarannya. Ya Sa'ad, Quraidah telah tidak bisa berbuat apa-apa dan dia menyerah. Sekarang hukum Banu Quraidah diserahkan kepadamu. Bunda tahu, kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, aku akan berikan hukuman kepada Banu Quraidah. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu." Kepada siapa? Kepada semua yang hadir di sini. Iya. Banu Quraidah kan di sana jauh. Iya. Ini semua di sini orang-orang mukmin. Iya. Apa dibilang? Saya ingin menyampaikan kepada kalian yang hadir di sini sebelum saya putuskan. Apa? Masya Allah. Dalam hati Sa'ad mengatakan kalimatnya, "Dengarkan oleh kalian semuanya di sini. Araditum bihukmi." Apakah benar kalian ridha tentang hukum yang akan aku berikan kepada Banu Quraidah? Semua orang-orang yang hadir di sana menjawab, "Radina ya Sa'ad." "Ayamdi hukmi ala Aus." Wahai kabilah Aus, apakah engkau ridha dengan hukum yang akan aku berikan kepada Banu Quraidah? "Radina ya Sa'ad." Jawab Aus. "Ayamdi hukmi ya Khazraj." Apakah wahai Khazraj, apakah engkau ridha dengan hukum yang akan aku berikan kepada Banu Quraidah? Khazraj, "Radina bi hukmika ya Sa'ad." Semua. Lalu dikatakan, "Ayaman hahuna ayamdi hukmi." Jawabannya gini, "Wahai orang yang ada di sini, apakah engkau ridha dengan hukumku?" Maksudnya wahai ada yang orang di sini itu maksudnya pada Rasulullah, cuma adabnya luar biasa. Masa nggak Rasulullah ridha dengan hukum saya? Masa begitu? Wa ya man hahuna, dan siapa yang ada di sini, apakah ridha dengan hukumku? Rasulullah ngerti. "Radit bi hukmika ya Sa'ad." Masya Allah. Sa'ad langsung tarik nafas. Kenapa? Ini ditunggu oleh semuanya. Sa'ad harus mengeluarkan kata-kata yang keras sekarang. Dalam hatinya, "Qad ja'a li Sa'din alla ya'khudha ra'fata walau," dengan mengatakan ayya'khudha ra'fata bil haqq. Sudah datang kepada Sa'ad untuk mengambil suatu keputusan yang hak dan tidak boleh dikalahkan dengan hawa nafsu apapun. Sa'ad nunduk. Lalu Sa'ad mengatakan, "Fa inni ahkumu fihim." Kata Sa'ad, "Sesungguhnya aku berikan hukuman kepada mereka." Apa katanya? Subhanallah. "Bi antusban nisa wad darari wa qatlur rijal kulluhum." Masya Allah. Langsung Rasulullah jawab, "Allahu Akbar." Takbir Rasulullah. "Allahu Akbar. Laqad hakamta min fawqis sab'a samawat." Engkau telah memberikan hukuman kepada Banu Quraidah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, wahai Sa'ad. Allahu Akbar.
itulah hukumannya. Belum terjemahin. Benar, punten. Iya, pantesan masih bengong. Punten bunda, hukumannya saat mengatakan antus ban nisa wad darari, untuk dijadikan tawanan, dipelihara, terhormat istri-istri daripada Yahudi yang suaminya membangkang, dan anak-anaknya yang belum balik dibesarkan dalam keadaan cinta dan kasih sayang, tapi semua laki-lakinya pengkhianat, bunuh semua, jangan ditinggalkan satupun. Masya Allah. Rasulullah, Allahu Akbar, kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini perkataannya. Maka saat itu Sa'ad kembali. Orang-orang 700 Banu Quraidah cuma dari jauh, apaan takbir itu, apaan takbir, hukuman yang sangat dahsyat. Maka setelah itu disiapkan parit. Untuk apa? Sembelih satu-satu. Tenang dulu bunda. Iya. Apakah semua disembelih 700? Apakah ada yang selamat? Apakah tidak ada pemaafan dari Rasulullah? Bagaimana Rasulullah menentukan tentang dibunuh atau tidaknya? Ini satu kejadian luar biasa. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan, ya bunda. Jadi yang akan datang kita bahas tentang nasib Banu Quraidah. Kalau sekarang kan pengkhianatan Banu Quraidah. Kalau nanti nasib Banu Quraidah gimana nih? Apakah yang Banu Quraidah harus mati semuanya? Apakah Rasulullah ada maaf? Apakah ada yang selamat? Hebat, luar biasa. Ternyata Islam itu benar-benar ada rahmatan lil alamin. Keputusan tetap keputusan, tapi cinta kasih sayang ada di antara mereka. Masya Allah. Jadi insya Allah kesempatan datang kita akan jalankan atau kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita makjur insya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini ada apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bukan ini. Oh, untung dibaca sama saya tuh. Oh kalau yang dibaca ini. Oh bukan. Oh iya, yang betul, untuk acara tanggal 25 Februari Maret, ya. Untuk acara tanggal 20 Maret, informasi untuk VIP-nya sudah selesai, sudah habis. Ya, tiket untuk VIP-nya sudah habis, tapi yang untuk regulernya masih ada tersisa mungkin sekitar berapa puluh lagi. Jadi kalau yang mau masih ikut atau bagaimana, ada penitiannya, silahkan untuk mengikutinya. Untuk apa pakai ini semuanya pendaftaran? Karena apa? Karena biar nanti kalau dibebaskan kita siapkan konsumsi atau bagaimana, ternyata kurang bagaimana, lebih bagaimana. Jadi karena apa harus ada ini untuk lebih dikoordinir lebih baik lagi. Jelasnya nanti Mbak Vera akan menyampaikan seperti apa, namun yang jelas hanya tinggal sedikit lagi. Ini saja dapat saya sampaikan. Ada pengumuman dari Mbak Vera nanti, insya Allah silakan. Allah barik fiik. Nanti ada sedikit makanan juga Abi, di depan ada mie sama ada bacang. Jadi mungkin nanti ibu-ibu kalau sebelum pulang tolong diambil, dan moga-moga semuanya cukup. Dan terus